Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmania Tiara Arliani dari 12 MIPA 1 absen 14. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metabolisme. Metabolisme dan enzim. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya, adenosin trifosfat atau ATP. Adenosin trifosfat atau ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. ATP tersusun dari adenosin dan 3 gugus fosfat. Selanjutnya, enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim disebut holoenzim. Enzim disusun oleh 2 komponen utama, yaitu gugus protein dan gugus non-protein. Gugus protein merupakan bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Sedangkan gugus non-protein merupakan bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Yang keenam, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibagi menjadi 2, yaitu teori lock and key dan teori induced fit. Teori lock and key merupakan teori yang menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Sedangkan teori induced fit merupakan teori yang mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim antara lain yang pertama adalah suhu. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Yang kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim, dan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Yang keempat, zat-zat pengikat. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Dan yang terakhir adalah zat-zat penghambat. Zat-zat penghambat ini terdapat inhibitor enzim. Inhibitor enzim dibagi menjadi 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi elasterik enzim. Katabolisme. Katabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain, dan yang kedua menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Jenis katabolisme. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama respirasi aerob dan respirasi anaerob.
Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Respirasi aerob dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang merupakan peristiwa molekul glukosa menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA. Yang ketiga, siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari siklus respirasi aerob. Nama siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksinya, yaitu Harris Krebs. Siklus ini disebut dengan juga siklus asam sitrat. Siklus ini berlangsung dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung dalam sitoplasma. Yang keempat, transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob ini menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi ini sering disebut dengan fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang tumbuh di rawa, lumpur, dan makanan yang diawetkan. Dari produk yang dihasilkan fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol melalui 2 langkah reaksi, yaitu yang pertama pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldenida. Yang kedua, reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. Anabolisme. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Sedangkan reaksi gelap adalah proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Reaksi gelap memiliki beberapa fase. Yang pertama pengikatan CO2, yang kedua reduksi, dan yang ketiga pembentukan RUBP. Selanjutnya kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Kemosintesis dapat ditemukan dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur dan pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit. Bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus
Streptococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat menjadi asam nitrit. Organisme yang melakukannya disebut kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk asimilasi karbon. Energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.